Halo semuanya, saya Irfani. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Porter Five Forces. Melalui sesi ini, kita akan mengetahui gambaran dari Porter Five Forces, kapan kita menggunakan Porter Five Forces, bagaimana caranya menggunakan Porter Five Forces, dan final analysis mengenai Porter Five Forces itu sendiri. So, mari kita lihat. Pada tahun 1980, Michael Porter memperkenalkan 5 kekuatan utama yang mempengaruhi tingkat attractiveness suatu industri, yaitu 1. Ancaman dari new entrants, dan yang kedua, bargaining power dari buyer, yang ketiga, bargaining power dari supplier, yang keempat, bargaining power dari produk substitusi, dan yang terakhir, persaingan dari kompetitor. Dalam hal ini, semakin kecil kekuatan dari 5 lingkungan tersebut, maka bisnis perusahaan akan semakin atraktif. Kapan kita menggunakan Porter Five Forces? Kita menggunakan Porter Five Forces untuk memahami konteks industri di mana suatu bisnis ini beroperasi. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan Porter Five Forces untuk mengetahui apakah suatu bisnis atraktif atau tidak. Selain itu, kita juga bisa menggunakan Porter Five Forces untuk mengetahui posisi strategis perusahaan di pasar saat ini. Yang terakhir, kita juga bisa menggunakan model ini, Porter Five Forces, untuk memahami kekuatan dari posisi kompetitif perusahaan saat ini dan posisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Lalu, bagaimana kita menggunakan Porter Five Forces? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi kekuatan dan arah dari masing-masing kekuatan itu sendiri. Yang pertama, kita tinjau dari sisi new entrants, pemain baru. Apakah ada halangan bagi penantang kita? Misalnya, apakah ada barrier buat pemain baru untuk masuk ke bisnis yang kita geluti saat ini? Semakin tinggi tingkat economies of scale, maka entry akan semakin sulit. Jadi kalau kita memiliki keuntungan dari sisi economies of scale, maka kita diuntungkan. Namun jika economies of scale-nya itu tidak ada keuntungan dari sisi kita, maka peluang pendatang baru untuk masuk akan semakin terbuka. Dan hal ini akan mengancam perusahaan kita. Yang kedua, semakin kuat suatu brand, maka entry buat pesaing akan semakin sulit. Jadi kita lihat posisi strategis brand kita saat ini gimana, seberapa kuat. Yang ketiga, semakin besar kebutuhan modal, maka entry akan semakin sulit. Jadi industri-industri yang padat modal seperti misalnya perkapalan, penerbangan, dan segala macamnya sulit untuk pemain baru untuk masuk ke sana karena mereka membutuhkan capital yang besar. Yang keempat, semakin tinggi switching cost, maka existing player akan semakin diuntungkan. Let's say misalnya kita ada suatu perusahaan software, kalau misalnya software itu sudah bundling dengan beberapa produk dan segala macamnya, penggunanya sudah lama menggunakan software tersebut, maka ketika akan beralih ke yang open source, mereka akan sulit. Nah, itu switching effortnya dan juga switching cost-nya besar, maka jika kita sebagai pemain software tersebut, posisi kita diuntungkan. Yang terakhir, biasanya kita juga melihat dari aspek patent, license, dan juga exclusive asset yang kita miliki. Juga misalnya kita diuntungkan, misalnya ada subsidi dan segala macamnya. Hal tersebut akan membuat pesaing sulit untuk masuk ke bisnis yang kita geluti saat ini. Jadi kita tinjau beberapa aspek tersebut. Hal itu akan mempengaruhi seberapa sulit pesaing kita untuk masuk. Yang kedua, kita juga harus melihat apakah ada produk substitusi yang bisa mengancam dari produk yang kita jual atau service yang kita jual. Seberapa sulit suatu produk disubstitusi oleh produk lainnya, misalnya kita saat ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa bus, substitusi dari bus biasanya adalah kereta atau pesawat. Jadi kalau misalnya itu bisa digantikan, ya posisi kita nggak terlalu kuat. Tapi semakin kita eksklusif, nggak bisa tergantikan, maka posisi kita akan semakin kuat. Yang ketiga, kita juga perlu menganalisis buyer's bargaining power. Sampai tingkat apa pembeli itu dapat menawar gitu ya. Semakin besar volume pembelian buyer, maka bargaining power dari mereka akan semakin meningkat. Semakin kecil switching cost, maka mereka memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Kita harus melihat mereka. Ini juga strategi juga gitu ya ketika kita melihat posisi dari buyer. Yang keempat, kita juga harus melihat bargaining power dari supplier atau penyedia produk atau penyedia jasa. Semakin sedikit jumlah supplier yang bekerja sama dengan kita, barangnya terbatas seperti itu, maka bargaining power dari mereka akan semakin tinggi. Hal ini kurang menguntungkan posisi perusahaan kita di pasar.
Selain itu, semakin banyak alternatif customer, maka bargaining power mereka juga akan semakin tinggi. Jadi misalnya kita bukan satu-satunya pemakai produk mereka, bukan satu-satunya pemakai jasa mereka, dan ada alternatif pelanggan yang lain buat supplier itu, maka posisi kita lemah. Seperti itu. Yang terakhir, kita juga melihat posisi dari existing competitors. Misalnya competitors kita itu banyak, ya posisi kita menjadi relatif kurang diuntungkan di pasar. Tapi misalnya kita memegang hak eksklusif, kita nggak punya kompetitor yang sebanding dengan kita, maka posisi kita di pasar akan kuat. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa Porter Five Forces ini merupakan model yang sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai penunjang analisis strategi suatu perusahaan. Namun demikian, Porter Five Forces ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, Porter Five Forces ini terlalu menitik beratkan kepada external forces. Dalam hal ini, model ini memberikan perhatian yang lebih sedikit terhadap kekuatan dan kemampuan intrinsik perusahaan, dan juga memberikan perhatian yang kurang terhadap kompetensi perusahaan. Hal ini menyebabkan Porter Five Forces ini cenderung menjadi model yang sifatnya reaktif. Jadi dia bukan model yang proaktif. Jadi kita selalu melihat posisi 5 variabel lingkungan itu seperti apa: buyer, supplier, produk substitusi, new entrant, dan juga rivalry di antara kompetitor. Kita melihat mereka dan kita menyesuaikan diri. Jadi bukan kitanya yang proaktif untuk melihat kondisi pasar itu, kondisi lingkungan tersebut. Atas dasar tersebut, maka Porter Five Forces dapat kita manfaatkan sebagai tools penunjang strategi perusahaan. Namun itu juga perlu dikombinasikan dengan tools yang lain untuk melihat kemampuan intrinsik kita. Demikian penjelasan mengenai Porter Five Forces. Semoga bermanfaat. Bye.